video keempat masih tentang induksi elektromagnetik. Oke, saya tekankan lagi, kita belajar tentang cara membangkitkan listrik itu melalui induksi. Induksi itu ya dengan cara magnet, kumparan, kayak gitu ya. Dengan cara, namanya juga elektromagnetik, berarti berkaitan dengan magnet, berkaitan dengan listrik. Apa sih kaitannya dengan antara magnet dengan listrik itu seperti apa? Nah, di sini macam-macam induksi elektromagnetik itu ada dua, yaitu yang pertama induksi diri dan yang kedua itu adalah induksi bersama. Nah, maksudnya bedanya apa? Kalau induksi diri itu untuk menginduksi dirinya sendiri, menghasilkan listrik untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Kalau yang induksi bersama itu menginduksi untuk yang lainnya gitu. Jadi ada beberapa kumparan. Kalau induksi diri itu hanya satu kumparan, hanya satu magnet gitu. Hanya satu kumparan, hanya satu magnet. Tapi kalau yang induksi bersama itu ada yang namanya primer sama sekunder kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang induksi diri dulu ya. Induksi diri maksudnya gimana? Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau selenoida. Nah, kalau selenoida itu adalah kumparan ya. Kumparan yang bentuknya itu seperti lingkaran lah. Hampir seperti lingkaran, seperti itu. Terjadi perubahan flux magnetik, perubahan flux ya, di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan gitu. Jadi kalau ada perubahan flux gara-gara ada magnet atau gara-gara ada penghantar yang digerakkan, terus kemudian merubah garis-garis gaya magnet itu, merubah flux magnet itu, maka itu dinamakan dengan induktansi di diri. Kemudian ada GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GGL sebanding dengan laju perubahan arusnya. Jadi kalau misalnya sebanding ya GGL itu, berarti kalau misalnya arusnya itu meningkat ya, harusnya meningkat, berarti perubahan GGL induksinya juga akan meningkat juga kayak gitu ya. Nah seperti ini. Jadi dia cuma ada satu magnet dan ada satu kumparan untuk induktansi di diri. Jadi untuk induktansi untuk membangkitkan listrik untuk dirinya sendiri, enggak untuk orang lain kayak gitu, enggak untuk yang lain gitu. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi, yaitu dengan digerakkan maju mundur atau dengan cara diputar-putar. Nah, maka di sini sudah terjadi induktansi di diri seperti itu. Terus yang kedua, ada yang namanya induktansi bersama. Induktansi bersama itu maksudnya kayak gimana? Kalau induktansi bersama, tadi saya sudah bilang bahwa ditandai dengan adanya kumparan primer dan kumparan sekunder. Ya, jadi kumparan yang primer itu sudah terhubung dengan listrik dan yang satunya itu belum terhubung dengan listrik. Yang mana yang belum terhubung dengan listrik itu ingin terinduksi dari kumparan primer yang sudah terhubung dengan sumber arus listrik seperti itu. Kalau di sini dikatakan bahwa apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus tetap di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Jadi ini kumparan nih, udah ada arus listriknya, udah tersambung dengan listriknya. Oh, di sini ada. Nah, di sini ada kumparan yang sudah terhubung dengan listrik DC. Di sini ada saklar. Kemudian ketika dia dihubungkan, maka ada flux magnet, bukan flux magnet, ini namanya garis gaya magnet, medan magnetnya. Nah, ketika dia diputuskan, maka akan kumparan ini akan terinduksi. Kalau didekatkan, akan listriknya itu akan mengalir ke sini kayak gitu. Sini juga memiliki atau kumparan ini akan terbangkit GGL-nya kayak gitu. Ya, ketika dia dihubungkan, di sini ada flux, ketika diputuskan listriknya sudah mengalir ke sini. Tapi berbeda dengan AC. Tadi sudah dijelaskan ya di video-video sebelumnya, video 2 atau ya di video yang kedua, bahwa kalau listrik AC nggak usah pakai saklar lagi. Kalau sudah tersambung dengan AC, dia langsung mengalirkan listriknya ke sini kayak gitu.
Paham ya?